Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadianti Syafitri dengan NPM 2051040232 dari kelas E Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Fikih Muamalah yang dibimbing oleh ibu dosen saya, yaitu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, LC ME SY. Yaitu saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu bank syariah yang bercabang di Gajah Mada. Baiklah, saya akan memulainya dengan menjelaskan profil dari Bank Syariah Bandar Lampung. Yang pertama, nama perusahaannya yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. NPWP-nya yaitu 02-8636.5-323.000. Legalitasnya yaitu AHU 53391.AH.01.tahun 2009. Tanggal pembukaannya yaitu pada tanggal 22 Desember 2008 dengan modal dasar 10 juta rupiah. Kemudian alamat kantornya berada di Jalan Gajah Mada nomor 21 Bandar Lampung. Kemudian ada visi, misi, dan moto Bank Syariah. Yang pertama yaitu visinya adalah menjadi BPR Syariah terbaik untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Lalu ada misinya yaitu senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan handal, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan turut mendukung pembangunan di Provinsi Lampung melalui sektor perbankan syariah, kemudian membina kader-kader wirausahawan yang berorientasi syariah hingga menjadi bankable dan mandiri sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD bagi pemerintah Kota Bandar Lampung. Kemudian saya akan menjelaskan laporan hasil observasi dari Bank Syariah Bandar Lampung. Yang pertama ada produk bank syariah, terdapat 3 jenis yaitu deposito, lalu ada pembiayaan sama tabungan. Deposito itu apa sih? Deposito syariah merupakan simpanan berjangka berdasarkan prinsip bagi hasil atau al-mudorobah yang disediakan untuk nasabah. Dengan prinsip ini, deposito nasabah diperlakukan sebagai investasi yang digunakan oleh bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh masyarakat, pengusaha maupun perorangan dalam bentuk pembiayaan ijaroh dan al-murabahah yang dikelola secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Pengelolaan dana nasabah ini dibagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati. Kemudian ada pembiayaan jual beli atau akad al-murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan pembelian barang-barang halal baik konsumsi maupun investasi, di mana bank mengambil margin atau keuntungan dalam jumlah tertentu atas harga pokok barang tersebut. Sistem pembayarannya dengan cara cicilan atau angsuran kesepakatan. Lalu ada pembiayaan sewa manfaat atau akad ijaroh multi jasa. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa, di mana bank mengambil ujroh atau keuntungan atas penyediaan manfaat tersebut. Sistem pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran kesepakatan. Lalu ada tabungan syariah. Tabungan syariah merupakan simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat setiap saat pada hari kerja. Adapun produk tabungan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabungan syariah titipan atau al-wadiyah merupakan dana tabungan nasabah yang dikelola secara amanah oleh bank dengan pemberian imbalan berupa bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Yang kedua ada tabungan syariah bagi hasil atau al-mudorobah
merupakan tabungan yang dikelola secara amanah oleh bank dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Kemudian ini adalah data yang resmi saya observasi dari bank syariah. Yang pertama itu ada pembiayaan deposito dan tabungan syariah itu berbeda-beda. Bisa dilihat syarat-syarat untuk memenuhinya. Kemudian definisi akad yang terdapat di bank ini, yang pertama akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Kedua ada ijaroh multijasa adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Tujuan pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti halnya pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain. Yang ketiga, akad wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum. Sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Yang keempat ada akad wadiyah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima atau wadi'i tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip atau muwadi tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Yang kelima ada akad mudoroba adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah atau mudorib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan saya ucapkan minta maaf kepada semuanya jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan tadi, dan terima kasih untuk yang sudah terlibat dalam observasi saya dan rekan-rekan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.